Bintang, NIM-nya 90. Perkenalkan, nama saya Nur Hamidah dengan NIM 87. Kami kelompok 5 ingin menjelaskan materi dengan berjudul Studi Islam tentang Islam dan dunia kontemporer. Untuk teman-teman, silahkan simak materi yang akan kami jelaskan. Mana tuh? Langsung. Oke teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan latar belakang Islam dan dunia kontemporer. Untuk latar belakangan sendiri, Islam sebagai agama yang komprehensif tidak hanya mengatur aspek spiritual umatnya, tetapi juga memberikan pedoman dalam kehidupan seperti sosial politik, ekonomi, dan budaya. Dalam lintas sejarah, Islam telah membuktikan perannya sebagai kekuatan peradaban yang mampu mempengaruhi arah perkembangan dunia. Namun, di sini teman-teman memasuki era kontemporer yang ditandai oleh kemajuan teknologi, globalisasi, serta dinamika politik dan sosial yang cepat. Umat Islam dihadapkan pada tantangan yang kompleks. Perkembangan dunia kontemporer membawa berbagai perubahan yang tidak dapat dihindari, seperti sekularisasi, liberalisme, krisis identitas, hingga disrupsi moral dan budaya. Nah, teman-teman semua, fenomena ini menuntut umat Islam untuk tidak hanya mempertahankan nilai-nilai keislaman secara tekstual, tetapi harus mampu menyesuaikan diri secara kontekstual tanpa kehilangan jati diri. Islam adalah bagian yang tak dapat dipisahkan dari perjalanan panjang sejarah yang terus bergulir mengikuti arus yang berjalan di sekitarnya. Perjalanan tersebut menghasilkan suatu perubahan, di mana perubahan tersebut disebabkan oleh tradisi di daerah di mana Islam itu berkembang. Perlahan namun pasti, Islam mudah diterima oleh berbagai golongan masyarakat di dunia. Keanekaragaman budaya di suatu daerah sangat mempengaruhi Islam itu sendiri. Oleh karena itu, banyak ditemukan berbagai bentuk perkembangan Islam. Sebagaimana kita ketahui, menyelami kedalaman Islam tidak seperti kita menyelami lautan yang akan kita temukan dasar lautnya. Sebagai sebuah agama Islam, akan menjadi menarik untuk dikaji dalam dunia pendidikan yang tidak akan tuntas. Islam dan sejarah terus bergulir mengikuti arus yang sedang berkembang. Islam adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari perjalanan panjang itu sendiri. Oleh karena itu, hubungan antara Islam dan dunia kontemporer menjadi tema penting yang perlu dikaji secara mendalam. Untuk memahaminya bagaimana sih teman-teman? Nah, bagaimana sih ajaran Islam agar supaya tetap relevan dan mampu memberikan solusi atas problematika zaman modern ini. Nah, itu untuk latar belakangnya teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan definisi dari Islam dan dunia kontemporer. Nah, Islam itu bukan sekedar agama, melainkan suatu sistem ketuhanan dan pandangan hidup. Bisa disebutnya worldview yang mencakup aspek spiritual, etika, sosial, dan hukum. Sepanjang sejarah, ketika berinteraksi dengan kebudayaan asing seperti Yunani, India, atau Persia, para ulama Islam telah meminjam dan mengintegrasikan unsur-unsur pemikiran tersebut ke dalam kerangka ajaran Islam dengan selalu menjaga kemurnian nilai-nilai esensialnya. Dunia kontemporer itu teman-teman ditandai oleh pengaruh kuat peradaban dengan kebudayaan barat yang menguasai berbagai ranah seperti filsafat, sains, dan teknologi. Nah, dalam era modern dan postmodern, nilai-nilai sekuler, humanisme, dan pendekatan yang mengedepankan sains serta ekonomi telah menjadi paradigma dominan. Untuk pada masa kini, banyak proses konsep dari kebudayaan barat yang telah berubah menjadi adopsi penuh tanpa adanya penyesuaian mendalam.
dengan nilai-nilai lokal, hal ini berisiko mengikis identitas budaya asli, termasuk identitas peradaban Islam, yang seharusnya tetap menjaga esensi dan integrasi pandangan hidupnya. Diambil dari peradaban dan kebudayaan Barat adalah suatu yang lumrah. Faktanya, ilmuwan banyak terkooptasi oleh peradaban Barat, bahkan memaksanya sebagai pandangan hidup. Suatu hal lumrah jika kebudayaan yang mundur akan belajar dari kebudayaan yang maju, dan adalah alami jika suatu kebudayaan yang terbelakang mengadopsi konsep-konsep kebudayaan yang lebih maju. Tidak ada kebudayaan di dunia ini yang berkembang tanpa adanya proses, yaitu proses interaksi dengan kebudayaan asing. Ketika peradaban Islam unggul dibanding peradaban Eropa, misalnya, mereka telah meminjamkan konsep-konsep penting dalam Islam. Akan tetapi, tidak berarti bahwa semua kebudayaan dapat mengambil semua konsep dari kebudayaan lain. Setiap kebudayaan memiliki identitas, nilai, konsep, dan ideologinya sendiri-sendiri yang disebut dengan worldview atau pandangan hidup. Suatu kebudayaan dapat meminjam konsep-konsep kebudayaan lain karena memiliki pandangan hidup. Namun, suatu kebudayaan tidak dapat meminjam sepenuhnya konsep-konsep kebudayaan lain. Sebab, dengan begitu ia akan kehilangan identitasnya. Peminjaman konsep dari suatu kebudayaan mengharuskan adanya proses integrasi dan internalisasi konseptual. Namun, dalam proses itu, unsur-unsur pokoknya berperan sebagai filter yang menentukan diterima tidaknya suatu konsep. Hal ini berlaku dalam sejarah pemikiran dan peradaban Islam, yaitu ketika Islam meminjam khasanah pemikiran Yunani, India, Persia, dan lain-lain. Pelajaran yang penting dicatat dalam hal ini bahwa ketika para ulama meminjam konsep-konsep asing, mereka itu berusaha mengintegrasikan konsep-konsep asing ke dalam pandangan hidup Islam dengan asas pandangan hidup Islam. Memang proses ini tidak berlangsung sekali jadi, perlu proses koreksi mengkoreksi, dan itu berlangsung dari generasi ke generasi. Di era modern dan postmodern sekarang ini, pemikiran dan kebudayaan Barat mengungguli kebudayaan-kebudayaan lain, termasuk peradaban Islam. Namun, tradisi pinjam-meminjam yang terjadi telah bergeser menjadi proses adopsi, yakni mengambil penuh konsep-konsep asing, khususnya Barat. Tanpa proses adaptasi atau integrasi, apa yang dimaksud dengan konsep di sini bukan dalam kaitannya dengan sains dan teknologi yang bersifat eksak, tetapi lebih berkaitan dengan konsep keilmuan, kebudayaan, sosial, dan bahkan keagamaan. Oke teman-teman, selanjutnya menjelaskan pengaruh globalisasi terhadap Islam. Perkembangan teknologi komunikasi global menjadi dunia tanpa batas. Namun, umat Islam saat ini masih tertinggal, khususnya dalam penguasaan sains dan teknologi. Hal ini menjadi mereka dipandang terbelakang dan identik dengan kemiskinan serta keterbelakangan peradaban. Menyikapi hal ini, umat Islam merespon globalisasi dengan 4 pendekatan. Yang pertama, pendekatannya yaitu tradisionalis, yang kedua modernis, yang ketiga revivalis, fundamentalis, yang terakhir adalah transformatif. Sekarang ini, dunia dengan perkembangan mutakhir di bidang teknologi komunikasi hampir tidak memiliki batas yang jelas. Satu peristiwa yang sedang terjadi di Eropa atau Amerika Serikat, secara langsung kita dapat menyaksikan di rumah kita sendiri. Sayangnya, umat Islam sekarang ini berada pada posisi yang sangat mengkhawatirkan. Di antara mereka, ada yang cukup maju tapi terbatas sebagai pengguna teknologi, bukan pencipta teknologi. Lebih parah lagi, kebanyakan umat Islam banyak yang sangat terlambat dalam mengikuti perkembangan teknologi tersebut. Di antara mereka, masih ada yang belum mampu mengoperasikan komputer, internet,
dan beberapa produk teknologi lainnya. Karena rendah dalam penguasaan dan pengembangan sains dan teknologi, umat Islam menjadi kelompok yang terbelakang. Mereka hampir identikan dengan kebodohan, kemiskinan, dan tidak mau berperadaban. Sedangkan di sisi lain, umat agama lain maju dengan berbagai teknologi. Atas dasar itulah terjadi berbagai reaksi terhadap kemajuan pemeluk agama-agama lain. Secara umum, reaksi tersebut dibedakan menjadi 4. Yang pertama, tradisionalis, modernis, revivalis, dan transformatif. Yang pertama, teman-teman, di sini ada tradisionalis. Pemikiran tradisionalis percaya bahwa kemunduran umat Islam adalah ketentuan dan rencana Tuhan. Hanya Tuhan yang Maha Tahu tentang arti dan hikmah di balik kemunduran dan keterbelakangan umat Islam. Makhluk, termasuk umat Islam, tidak tahu tentang gambaran besarnya skenario Tuhan dari perjalanan panjang umat manusia. Kemunduran dan keterbelakangan umat Islam dinilai sebagai ujian atas keimanan, dan kita tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di balik kemajuan dan pertumbuhan umat manusia. Akar teologis pemikiran tradisionalis bersandar pada aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama aliran Asy'ariyah, yang juga merujuk kepada aliran Jabariyah mengenai takdir, yakni bahwa manusia harus menerima ketentuan dan rencana Tuhan yang telah dibentuk sebelumnya. Cara berpikir tradisionalis tidak hanya terdapat di kalangan Muslim, yaitu tepatnya di pedesaan atau yang identik dengan NU. Tapi sesungguhnya pemikiran tradisionalis terdapat di berbagai organisasi dan berbagai tempat. Banyak di antara mereka yang dalam sektor kehidupan sehari-hari menjalani kehidupan yang sangat modern. Namun, ketika kembali kepada persoalan teologi dan kaitannya dengan usaha manusia, mereka sesungguhnya lebih layak dikategorikan sebagai golongan tradisionalis. Dalam masyarakat barat, modernisme mengandung arti pikiran, aliran, gerakan, dan usaha untuk mengubah paham-paham dan institusi-institusi lama untuk disesuaikan dengan suasana baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmuwan pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, modernis lebih mengacu pada dorongan untuk melakukan perubahan karena paham-paham dan institusi lama dinilai tidak relevan. Kaum modernis percaya bahwa keterbelakangan umat Islam lebih banyak disebabkan oleh kesalahan sikap mental, budaya, atau teologi mereka. Pandangan kaum modernis merujuk pada pemikiran modernis Mu'tazilah yang cenderung bersifat antroposentris dengan doktrinnya yang sangat terkenal, yaitu usul al-khamsah. Yang ketiga, ada revivalis fundamentalis, beranggapan bahwa umat Islam mundur karena meninggalkan Al-Quran sebagai sumber utama dalam kehidupan. Mereka menolak ideologi barat seperti globalisasi dan kapitalisme karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dan yang terakhir yaitu transformatif, menyikapi globalisasi dengan menekankan perubahan struktur ekonomi, politik, dan budaya yang tidak adil. Teologi transformatif menolak ortodoksi semata dan menekankan ortopraksis atau tindakan nyata dengan tujuan menciptakan masyarakat adil dan bertakwa yang setara di hadapan kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang bisa dijelaskan dari keempat pendekatan dalam merespon globalisasi. Saya akan menjelaskan tentang terminologi peradaban dan kebudayaan. Secara etimologis, peradaban berasal dari kata Arab al-hadlarah atau al-madaniyah, dan dalam bahasa Inggris disebut civilization. Seringkali disamakan dengan kebudayaan al-tasawwuq atau kultur.
meskipun secara terminologis berbeda. Menurut Konjaraningrat, kebudayaan memiliki 3 wujud. Yang pertama ideal, gagasan, nilai, norma. Yang kedua kelakuan, aktivitas manusia. Dan yang ketiga benda, hasil karya manusia. Perbedaan kebudayaan dan peradaban. Peradaban adalah bentuk tertinggi dari kebudayaan, menunjukkan kemajuan dan kemakmuran masyarakat. Jika kebudayaan bersifat subjektif, seni, religi, filosofi, perbedaan bersifat objektif dan universal, politik, ekonomi, teknologi. Peradaban lahir dari perkembangan kebudayaan. Kebudayaan adalah ekspresi dasar manusia, cipta, rasa, karya. Sedangkan peradaban adalah tahap lanjut berupa penerapan praktis dari kehidupan. Dasar kebudayaan Islam. Kebudayaan Islam tidak muncul dari nol, melainkan hasil sintesis budaya Arab dan budaya wilayah yang ditaklukkan kaum muslim Islam, memberi warna baru pada budaya lokal, membentuk kehidupan bercorak Islami. Hubungan Islam dan peradaban. Islam mula-mula menyebar dari semenanjung Arab dan mempengaruhi budaya lokal, lalu berkembang menjadi peradaban Islam yang mencakup wilayah luas dan berbagai etnis. Peradaban Islam mencerminkan kemajuan di berbagai bidang, seperti sastra, ilmu pengetahuan, seni, dan politik. Cakupan peradaban Islam tidak hanya memiliki bangsa Arab, tetapi juga mencakup wilayah seperti Mesir, Suriah, Maroko, Spanyol, dan Amerika, yang semuanya berkontribusi dalam membangun peradaban Islam di bawah kekuasaan khalifah. Penyimpangan ajaran agama Islam tentang pendekatan praktik dan pemikiran jihad. Saat ini umat Islam menghadapi tantangan dari munculnya pemahaman menyimpang terhadap ajaran jihad yang dilakukan oleh 3 kelompok radikal, teksturalis, dan liberal. Nah, adapun penyimpangan ajaran agama Islam tentang pendekatan praktik dan pemikiran jihad. Yang pertama, ada kelompok radikal menafsirkan jihad hanya sebagai perang qital dan menggunakan kekerasan serta terorisme dengan mengatasnamakan jihad. Mereka menganggap kebijakan negara-negara barat, terutama Amerika, sebagai bentuk perang terhadap Islam, sehingga membalas dengan serangan terhadap kepentingan barat. Bahkan di wilayah damai seperti Indonesia, pemahaman ini jelas bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Yang kedua, kelompok tekstualis memahami ajaran agama kaku dan harflah tanpa mempertimbangkan konteks, sehingga menimbulkan sikap tidak toleran dan konflik internal antar umat Islam. Yang ketiga, kelompok liberal sebaliknya menafsirkan ajaran agama secara bebas, tanpa metodologi yang tepat, membongkar tatanan pemahaman ulama, dan bahkan mendorong pada pluralisme agama yang lepas dari koridor Islam. Ketiga pemahaman ini telah membawa dampak buruk terhadap citra Islam dan menyebabkan munculnya fitnah besar terhadap umat Islam. Majelis Ulama Indonesia, yaitu MUI, dengan tegas membedakan antara jihad dan terorisme. Terorisme bersifat merusak, menimbulkan ketakutan tanpa aturan, dan menyasar siapapun. Jihad bersifat memperbaiki, islah, mengikuti aturan syariat, dan bertujuan membela kebenaran serta hak yang dizalimi. Kondisi buruk umat Islam saat ini juga disebabkan oleh 2 faktor internal, lemahnya pendidikan agama dan moral generasi muda. Faktor eksternal, adanya upaya dari musuh-musuh Islam untuk merusak generasi muda melalui perang pemikiran dan budaya. Nah, solusinya adalah umat Islam harus kembali kepada ajaran Allah dan Rasul-Nya secara benar,
menjauhi penyimpangan, dan memperkuat pendidikan agama serta moral. Masyarakat yang berjihad di jalan Allah, jihad di jalan Allah merupakan amalan paling mulia setelah iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa keutamaan jihad tidak dapat ditandingi oleh amalan lain. Jihad merupakan bentuk totalitas ketaatan seperti orang yang terus berpuasa dan tidak lalai dalam beribadah. Sejak masa Rasulullah hingga akhir zaman, terbunuhnya Dajjal, jihad menjadi bagian penting dari umat Islam dalam mempertahankan kebenaran dan menolak kezaliman. Peradaban Islam terus menjadi sasaran musuh karena kekayaan dan posisinya yang strategis, sehingga umat Islam harus selalu waspada dan bersatu dalam ikatan keimanan dan perjuangan. Jihad adalah ciri khas umat ini. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut bahwa tamasya umat Islam adalah jihad. Jihad bukan sekedar perang bersenjata, tetapi mencakup berbagai upaya mempertahankan diri dari musuh, melawan hawa nafsu, dan menolak tipu daya kebatinan. Tujuan jihad bukanlah harta atau kehormatan duniawi, melainkan menegakkan kebenaran, mendamaikan dunia, dan melindungi umat dari kerusakan. Allah menjadikan jihad sebagai sarana menolak kerusakan dan menjaga keberlangsungan kehidupan yang adil. Islam dan tradisi Indonesia sekarang. Islam di Indonesia hari ini tidak bisa dilepaskan dari tradisi lokal sejak awal masuknya abad ke-13. Islam beradaptasi dengan budaya yang sudah ada, bukan menggantikan total, tetapi justru membaur. Saat ini, hubungan antara Islam dan tradisi Indonesia tampak dalam beberapa bentuk. 1. Islam Nusantara. Gagasan bahwa Islam di Indonesia berwajah ramah, damai, dan menghargai budaya lokal. Misalnya, tahlilan, selamatan, dan upacara adat. Yang kedua ada tradisi keagamaan, seperti Maulid Nabi, Haul, dan Sekatan di Yogyakarta. Itu kombinasi antara ajaran Islam dan budaya Jawa. Yang ketiga ada keragaman praktik. Ada kelompok yang lebih tradisional seperti Nahdlatul Ulama yang banyak mempertahankan tradisi Islam berbasis lokal. Tapi juga ada yang lebih skripturalis seperti beberapa kelompok salafi yang ingin kembali murni ke Al-Quran dan hadis. Yang keempat, ketegangan dan dinamika. Sekarang ada juga ketegangan antara mempertahankan tradisi lokal dan keinginan untuk memurnikan praktik keagamaan. Yang kelima ada pengaruh media sosial. Perkembangan internet membuat penyebaran ajaran Islam yang beragam makin cepat. Ada yang menguatkan tradisi lokal, ada juga yang mendorong perubahan gaya beragama yang lebih global dan tradisional. Baik, di sini saya akan menjelaskan wajah Islam masa depan. Peradaban dunia mengalami siklus kepemimpinan dari timur ke barat. Hingga akhirnya risalah Islam muncul dan kembali memimpin dunia. Namun, umat Islam kemudian lengah, sementara Barat bangkit dengan ilmu dan teknologi, lalu mengambil alih kepemimpinan dunia secara kejam dan manipulatif, yang justru membawa kerusuhan dan peperangan. Islam sejatinya menjunjung tinggi kehormatan manusia, keadilan, kebebasan, dan kesetaraan, hingga layak menjadi agama abadi. Tokoh Barat, Bernardus, bahkan mengakui keunggulan sistem sosial Islam yang prediksi Islam akan diterima luas di Eropa. Krisis dunia saat ini didekansi moral, runtuhnya keluarga, dan sistem penuh kepentingan. Berakar dari sistem sekuler yang menjauh dari syariat. Konsep Barat yang mendepankan superioritas ras dan kepentingan semu bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang menjunjung kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan sejati. Baik, jadi kesimpulannya, kebudayaan dapat meminjam unsur-unsur kebudayaan lain, namun tidak bisa sepenuhnya mengadopsinya tanpa kehilangan jati diri. Proses peminjaman ini memerlukan integrasi dan internalisasi.
agar sesuai dengan nilai-nilai lokal. Menurut Kontrajaningrat, kebudayaan memiliki 3 wujud utama: ide atau gagasan, perilaku, dan hasil cipta. Dalam konteks modern, umat Islam menghadapi tantangan besar berupa reaksi terhadap kemajuan teknologi bangsa lain dan perpecahan internal yang muncul dari kelompok radikal, tekstualis, maupun liberalis. Di sisi lain, negara-negara Islam, terutama di Timur, terus menjadi sasaran serangan dan ketamakan pihak luar yang ingin menguasai dan mengeksploitasi sumber daya mereka. Untuk menjaga eksistensi dan kehormatan, umat Islam perlu menjaga kesatuan, kesadaran, dan kesiapan dalam membela kebenaran melalui jihad dalam arti luas. Islam menjunjung tinggi kemanusiaan, keadilan, kebebasan, dan solidaritas, yang menjadikannya sebagai agama yang layak memimpin dan menjadi rahmat bagi seluruh alam hingga akhir zaman. Sekian dari materi kami yang sudah dijelaskan.